Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 5 pada mata kuliah analisis kebijakan pajak. Pada pertemuan yang ke-6 kali ini kita akan membahas topik mengenai dampak kebijakan pajak terhadap APBN. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pemungutan pajak yang dilakukan negara kepada rakyat pada dasarnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam pemungutan pajak menurut W.C. Langen, yaitu asas kesejahteraan, di mana pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini dalam bukunya Mardiasmo tahun 2018. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara, salah satu indikator yang digunakan adalah mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran masyarakat dengan menghitung beberapa atau seberapa besar nilai produk domestik bruto atau PDB per kapita atau pendapatan per kapita suatu negara. Menurut Malik pada bukunya tahun 2018, PDB oleh sebagian ekonom dijadikan sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat dengan argumentasi bahwa PDB per kapita merefleksikan rata-rata pendapatan dan pengeluaran seseorang. Semakin tinggi angka PDB per kapita, akan diikuti dengan pengeluaran yang tinggi pula. Indikator utama yang digunakan di sini adalah harga. Walaupun demikian, pendekatan PDB merupakan pendekatan yang abstrak dan tidak menggambarkan pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan yang sederhana ini mengabaikan banyak faktor seperti nilai, lingkungan, kondisi emosional dan psikologi masyarakat. Berdasarkan data BPS tahun 2020, PDB per kapita Indonesia diketahui sebesar 3.911,7 US dollar atau setara dengan 56,9 juta. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 59,065 juta. Sumbernya adalah Badan Pusat Statistik tahun 2020. Selain indikator pendapatan per kapita sebagai alat ukur kemakmuran suatu negara, faktor kemiskinan juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik dalam bukunya tahun 2020. Meskipun pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, tetapi masalah kemiskinan masih menjadi persoalan di negara Indonesia. Berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2020,
Jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 26,42 juta orang atau sebesar 9,78% dari total penduduk sebanyak 270 juta orang. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,37% jika dibandingkan dengan periode September 2019. Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi atau menurunkan tingkat kemiskinan adalah melalui program anggaran subsidi yang dialokasikan dalam belanja negara atau APBN. Berdasarkan data APBN 2019, anggaran subsidi ditetapkan sebesar 224,3 triliun rupiah yang meliputi subsidi energi sebesar 160 triliun dan subsidi non-energi sebesar 64,3 triliun. Selain anggaran subsidi, pemerintah dalam APBN juga mengalokasikan program transfer ke daerah dan dana desa yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan pelayanan dasar publik atas daerah. Dalam APBN 2019, pemerintah pusat mengalokasikan 814,4 triliun rupiah dana transfer ke daerah dan dana desa. Ini meningkat 7,4% jika dibandingkan APBN tahun 2018 sebesar 757,8 triliun rupiah. Sumber data dari data Kementerian Keuangan tahun 2020. Untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam APBN, sumber utama dalam pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan, di mana dalam APBN 2019 penerimaan perpajakan menyumbangkan 79% atau sebesar 1.546,1 triliun rupiah. Dari total realisasi pendapatan negara sebesar 1.957,2 triliun, sehingga tercapainya realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Akan sangat berpengaruh terhadap realisasi belanja negara yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pembicaraan berikutnya adalah kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada di dalam kebijakan pajak terkait dengan penggunaannya di dalam APBN. Komponen yang pertama adalah pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang KUP tahun 2007. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi yang dapat diberikan oleh rakyat kepada negara, di mana hasil dari pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pengeluaran pembiayaan pembangunan. Melalui program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat secara luas dan merata. Hal inilah yang menjadi esensi dari tujuan pemungutan pajak
yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak yang dipungut oleh negara berdasarkan lembaga pemungutannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat diantaranya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Di samping pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, terdapat juga pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang tentunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan APBD masing-masing daerah. Ini disebutkan oleh Mardiasmo dalam bukunya tahun 2018. Komponen yang kedua adalah kemakmuran rakyat. Kemakmuran menurut KBBI didefinisikan sebagai keadaan kehidupan negara yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhi kebutuhannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2020. Berdasarkan pengertian tersebut, kemakmuran rakyat di suatu negara akan terwujud apabila kebutuhan dasar rakyat dapat dipenuhi dengan mudah serta dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Meskipun demikian, untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara tidak hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan hidup, terhadap faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kemakmuran rakyat, diantaranya adalah faktor sosial, kondisi psikologi masyarakat, dan lingkungan. Disampaikan oleh Malik dalam bukunya tahun 2018. Dari hasil penelitian, indikator yang digunakan untuk pengukuran atau untuk mengukur kemakmuran rakyat adalah variabel pendapatan per kapita dan variabel angka kemiskinan di Indonesia. Baik, mari kita bicarakan masing-masing variabel tersebut. Variabel yang pertama adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita atau bisa juga disebut sebagai PDB per kapita adalah jumlah nilai PDB yang merupakan jumlah atas produksi barang dan jasa yang mampu menghasilkan atau yang mampu dihasilkan negara dalam periode waktu tertentu, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk. Nilai PDB per kapita digunakan untuk mengukur pengeluaran per orang dalam suatu negara. Ini diutarakan oleh Fahmi dalam bukunya tahun 2018. Dalam perspektif makroekonomi, Mangkin tahun 2007 menyatakan bahwa dalam jangka panjang kapasitas negara untuk memproduksi barang dan jasa menentukan standar hidup penduduknya. Mangkin menjelaskan salah satu ukuran kesejahteraan ekonomi terbaik adalah PDB. PDB real mengukur output barang serta jasa total perekonomian, dan karena itu kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para penduduknya. Negara dengan PDB lebih tinggi memiliki hampir segalanya lebih baik. Rumah-rumah yang lebih besar, lebih banyak mobil, lebih banyak penduduk melek huruf, perawatan kesehatan yang lebih baik,
harapan hidup yang lebih panjang, dan lebih banyak koneksi internet. Yang terakhir ini adalah parameter masa kini ya. Koneksi internet itu sudah menjadi parameter kemakmuran. Ini disampaikan oleh Saputra, kemudian Bambang dan Mahmudi dalam buku mereka tahun 2012. Faktor yang kedua adalah angka kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ini menurut BPS tahun 2020. Permasalahan kemiskinan memang tidak mudah untuk diatasi, karena kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya. Negara dengan tingkat kemiskinan yang rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. Sebaliknya, jika tingkat kemiskinan tinggi, maka tingkat kemakmuran di negara tersebut rendah. Salah satu dikategorikan miskin ya, atau suatu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan angka garis kemiskinan atau GK. Garis kemiskinan merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Ini menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020. Pada bulan September 2020, nilai garis kemiskinan penduduk Indonesia tercatat sebesar 458 juta atau 458.000 maksud saya 987 rupiah per kapita per bulan. Jumlah penduduk Indonesia kategori miskin sampai bulan September tahun 2020 tercatat sebesar 27,55 juta orang atau sebesar 10,19%, meningkat sebesar 2,76 juta jiwa atau 0,97% terhadap September 2019 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ini menurut catatan Badan Pusat Statistik tahun 2020. Kemudian faktor yang ketiga atau C adalah program belanja transfer ke daerah dan dana desa. Pemerintah pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, setiap tahun dalam APBN melakukan program transfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil, kemudian dana alokasi umum dan dana otonomi khusus. Kegiatan belanja transfer ke daerah ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja yang produktif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, sejak tahun 2015 pemerintah pusat selain melakukan program transfer ke daerah juga memberikan dana desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan,
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah data dari Kemenkeu tahun 2015. Faktor yang keempat adalah program anggaran subsidi. Kebijakan anggaran subsidi dalam APBN pada dasarnya ditujukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Ini dalam bukunya Saparini tahun 2010. Alokasi belanja subsidi dikelompokkan menjadi dua, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi terdiri dari subsidi BBM dan listrik, sedangkan subsidi non-energi diantara lain subsidi pupuk, subsidi pajak, bunga, subsidi pangan, dan lain-lain. Pemerintah pusat secara bertahap mengurangi anggaran subsidi, terutama subsidi energi, untuk dialihkan pada program yang lebih produktif. Kebijakan radikal terhadap subsidi energi dilakukan oleh pemerintah dengan menghapus subsidi premium serta menjalankan mekanisme subsidi tetap solar per Januari 2015. Premium ini adalah jenis bahan bakar, dulu namanya premium paling murah, sekarang mungkin menjadi namanya Pertalite ya. Jadi sebelum tahun 2020 namanya adalah premium. Untuk tahun 2020 pemerintah memberikan subsidi energi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat pengendalian dan pengawasan. Ini adalah data dari Kementerian Keuangan RI tahun 2020. Demikian tadi rekan-rekan mahasiswa yang bisa kita bahas mengenai kebijakan pajak, pengaruh kebijakan pajak terhadap APBN. Ya, jadi pajak digunakan di APBN itu untuk apa saja? Di sini sudah kita bahas secara singkat. Nanti teman-teman bisa menambah referensi dari berbagai sumber literasi, baik literasi digital maupun literasi cetak. Subscribe channel saya bagi yang belum subscribe channel ini, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada pertemuan kuliah kali ini juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya pada mahasiswa Politeknikus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.